Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, adakumullah. Alhamdulillah di malam ini di tanggal 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah bertepatan 18 Agustus 2026 Masehi. Alhamdulillah, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah curahkan kepada kita, yaitu kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang tentunya kita ingin dari perjumpaan kita ini, tentunya kita ingin Allah merahmati kita, Allah memberikan ampunan kepada kita, Allah memberkahi apa yang kita usahakan. Karena apabila sesuatu yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti talabul ilmi, setelah kita sholat tadi untuk menunggu azan isya kita belajar agama. Maka apabila itu kita niatkan ikhlas karena Allah, maka itu sesuatu yang istimewa. Sebagaimana ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, talabul ilm, belajar agama itu la ta'dilu sayy', tidak ada yang menandinginya. Iza salahun niyah, jika niatnya baik. Jadi kita tentunya hadir di majelis ilmu, tujuan utama kita ya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk raf'ul jahl, untuk mengangkat kejahilan yang ada di dada kita. Itu tujuan utama kita di belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk diri kita utamanya. Terkadang kita terlalu cepat menggunakan jurus-jurus. Setelah belajar kita ingin mendebat, kita ingin, ini salah, niatnya salah. Seharusnya untuk diri kita pahami adanya rasa takut kepada Allah. Itulah dia usul dari ilmu itu, usul ilmu itu, pokok dari ilmu itu adalah khasyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita sebelumnya, sebagaimana kebiasaan kita ulang dahulu apa yang telah kita pelajari sebelum kita lanjutkan di pertemuan yang ke-34 di malam ini insyaallah. Itu alhamdulillah telah kita pelajari tentang pastinya kematian. Akhir dari perjalanan kehidupan anak cucu Adam di dunia adalah kematian. Itu ujungnya. Apapun yang dia lewati di masa kehidupannya, apakah dia seorang yang kaya atau orang yang papa, sama, semuanya akan mengalami kematian. Orang yang berpenguasa, mempunyai kekuasaan, atau rakyat jelata, sama, akan mengalami kematian. Kemudian semua yang mati, semuanya, dan tidak ada satupun yang tinggal, semuanya pasti mati, itu akan dibangkitkan sebagaimana yang telah kita bahas di pekan yang lalu. Dan akan adanya hisab dan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembalasan kebaikan berupa pahala yang husna, yang lebih banyak lagi Allah lipat gandakan. Dan begitu juga dengan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentu di akhirat itu akan dimasukkan ke dalam nerakanya, wal'iyadzubillah. Kemudian dalil-dalilnya juga kita telah pelajari alhamdulillah. Dan hukum bagi orang yang mendustai tentang hari berbangkit.
Tentunya itu termasuk dari bagian rentetan dari hari kiamat. Itu dihukumi oleh ulama bahwasanya terjatuh pada kafir. Karena rukun Islam, rukun iman yang 6, bukan rukun Islamnya, rukun iman yang 6 itu tidak boleh satupun ditiadakan. Semuanya harus diyakini, harus diimani. Seandainya seseorang satu rukun itu saja, misalnya dia tidak beriman terhadap diturunkannya Al-Quran misalnya, kitab, maka dia dihukumi kafir karena Allah yang menurunkan. Allah seperti hari berbangkit, Allah yang menyebutkan adanya hari berbangkit. Berarti juga tidak meyakini tentang iman kepada Allah Subhanahu. Jadi poros semuanya adalah iman kepada Allah. Semua rukun iman itu porosnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa kita review untuk melanjutkan pelajaran kita di malam ini. Adapun di malam ini dilanjutkan terakhir surah At-Taghabun. Baik. Kemudian muallif penulis rahimahullah taala menyebutkan di matan salah satu usul, warsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirin wa mundzirin. Dan Allah mengutus semua rasul, itu adalah tugasnya membawa kabar gembira, mubasysyirin wa mundzirin, dan memberi peringatan. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin lialla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Jadi di sini Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 165, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira, rusulan mubasysyirina wa munzirina, dan sebagai pemberi peringatan, li'alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah ba'da rasul. Jadi dengan diutusnya rasul itu sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, agar nanti manusia itu tidak melakukan hujjah setelah diutusnya rasul. Jadi tidak mendebat Allah lagi di akhirat. Maksudnya sedemikian. Akan sudah diutus rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian kata mualif, wa akhiruhum, sebelumnya, wa awaluhum Nuhun alaihissalam. Yang pertama rasul itu adalah Nuh alaihissalam. Nanti insyaallah akan dijelaskan kenapa tidak Nabi Adam, kenapa Nuh, insyaallah nanti akan dibahas. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling akhir, yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qaulu ta'ala, dalil atas bahwasanya awal dari rasul itu Nuh alaihissalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wa nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada engkau, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepadamu, kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Ini dalil bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Di dalam surah An-Nisa ayat 163. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap umat itu diutus Allah terhadapnya rasul min Nuhin, dari Nuh alaihissalam, ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, setiap zaman, setiap umat itu diutus rasul kepada mereka. Ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Jadi mereka memerintahkan dengan agar beribadah kepada Allah saja.
wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari peribadatan terhadap taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat rasul utusan an ya'budullah. Tugasnya adalah untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan segala sesembahan selain Allah. Ini sampai di sini dalam surah An-Nahl ayat 36. Jadi adapun lanjutannya insyaallah akan kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Kita bahas yang pembahasan yang baru saja kita dengarkan. Taib. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibawakan oleh penulis tentang pengutusan nabi atau rasul sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasysyirin wa munzirin. Jadi mereka para rasul itu kami utus yaitu sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi maksudnya yakni menyampaikan sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala, itu menyampaikan berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah. Jadi berita gembira kepada orang yang taat kepada Allah dan mengikuti jalan yang diridhoinya dan melakukan amal kebajikan, amal soleh. Adapun memberikan peringatan maksudnya yaitu terhadap orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan rasul-rasulnya dengan siksaan dan adab. Kemudian li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Agar tidak ada alasan hujjah bagi manusia, alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi dengan kata lain disebutkan di sini dalam ayat ini dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya dengan membawa berita gembira dan peringatan dan menerangkan apa yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan serta menjelaskan apa yang dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak ada alasan bagi orang akan mengemukakan alasannya nanti di akhirat. Seperti disebutkan di ayat lain, nanti bisa dilihat dalam surat Thaha ayat 134. Walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablih, dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasula. Jadi tentulah mereka akan berkata, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami? Jadi diutus rasul kepada mereka, fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah. Jadi semakna juga di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Qasas ayat 47, walau anna tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim, dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Di sini dibawakan di sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda,
Kata Nabi SAW, la ahada ghaira minallah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih cemburu daripada Allah. Jadi ini disebutkan, jadi yang mana Allah itu disebutkan ajala dzalika haram, karena itulah dia mengharamkan hal-hal yang keji, al fawahisha ma zahara minha wa ma batan, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian wala ahada ahabba ilahil madhu minallah, dan tidak ada seseorang pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Maksudnya pujian itu yang dipuji yaitu Allah Subhanahu wa taala, seperti alhamdulillah dan seterusnya. Kalau kita dipuji ada batasannya. Jadi hati-hati terhadap memuji sesama kita. Dikhawatirkan sama, kata Nabi, seolah-olah mencelakainya. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan, tentu susah diterapkannya. Kalau ada orang yang memuji kita, boleh kita lempar dengan pasir, karena dikhawatirkan bagi diri kita. Ini hati-hati juga nanti mengamalkan sunnah. Ada sesuatu itu yang bisa diterapkan langsung, ada yang tidak. Tentu harus ada sosialisasi dulu. Ini ada hadisnya. Jangan suka memuji-muji. Ya, biasanya yang muji-muji itu ada maunya. Rupanya pinjam 100. Allah musta'an. Jadi yang suka dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita lalu dipuji-puji orang kita melambung, ini enggak. Bahkan itu seandainya ada yang memberitahukan kita keburukan kita, seharusnya kita berterima kasih untuk memperbaiki keadaan kita. Demikian juga tidak ada sesuatu pun yang paling suka alasan selain daripada Allah. Jadi kemudian min ajli dzalika ba'athan nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan. Wa fi lafzin min ajli dzalika arsala rasuluhu wa anzala kutubah. Di lafaz yang lain disebutkan karena itulah maka Allah mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Di awal dahulu pernah kita bahas di pas pembahasan alam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allamu bi bukan bi arba'ah awalnya, setelahnya nanti dilihat dulu ya. Setelah kita bahas ada beberapa perkara yang nanti kita tidak ada hujah lagi di hadapan Allah. Ini dia. Alam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi masail wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah ta'allumu, mempelajari salah satu hadhil masail, 3 perkara ini, wal amalu bihin, dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertamanya adalah annallaha khalaqana, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan yang telah memberi rezeki kita, walam yatsrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita rasul. Ini telah kita singgung ya pembahasan, ada 5 perkara yang nanti di akhirat tidak ada alasan bagi kita, hujah bagi kita nanti di akhirat di hadapan Allah. Masih ingat 5 perkara tersebut? Boleh lihat catatan. Ujian open book. 5 perkara tersebut, nanti kalau ditunggu azan lagi kan, itu di scroll dulu. Ya Pak Rio. Jadi 5 perkara, yaitu ketika misak perjanjian arwah kita ya di alam ruh. Itu pertama, bahwasanya ruh anak cucu Adam semuanya itu mengakui Allah sebagai Rabb. Allah sebagai Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah berfirman, bukankah aku ini Rabbmu, Rabb kalian?
Jadi para ruh itu, kita semuanya roh anak cucu Adam menjawab, benar ya Allah, kami menyaksikannya, kami bersaksi. Ustaz, kau tidak ingat Ustaz? Ya sama juga dalam ketika kita di janin ibu kita, di rahim ibu kita tidak ingat. Sampai sekitar umur 4 tahun baru kita ingat. Itu baru ingat, jatuh ini menangis, baru ingat sekitar umur 4 tahun atau 3 tahun lebih lah. Jadi keadaannya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah maksudnya dalam keadaan Islam. Didefinisikan oleh ulama, fitrah di situ, suci di situ adalah Islam. Karena ruh kita telah bersaksi Allah Rabb kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap kita itu anak cucu Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam Islam. Maka bapaknya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah juga berikan kepada terkhusus untuk manusia ya, itu panca indera. Khusus untuk manusia. Mata untuk melihat, maksudnya di situ ada akal juga. Yang kekhususan manusia ada akal. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, dan ada juga akal untuk menimbang-nimbang mana yang hak dan mana yang batil. Ini kekhususan bagi manusia. Sudah 3 itu. Lalu keempat apa? Allah turunkan kitabnya, kitab sucinya. Dan yang terakhir adalah Al-Quranul Karim yang Allah langsung menjaminnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, ini maksudnya Al-Quran, dan juga kata ulama itu hadis juga dijaga oleh Allah dengan adanya ulama ahlul hadis, dan kami juga yang menjaganya. Dan ditambah lagi yang kelima, diutus Rasul untuk menjelaskan kitab tersebut. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bayangkan agar kita selamat, diberikan fasilitas-fasilitas agar kita selamat di akhirat kelak. Jadi Allah itu tidak menginginkan bagi kita keburukan, Allah inginkan kebaikan. Tetapi karena iblis, syaitan dan bala tentaranya ingin ada teman bersama mereka, maka akhirnya kita dengan label nasihat, aku hanya menasihati katanya, dihembus-hembuskannya ke dalam hati kita. Akhirnya ada was-was, akhirnya kita terbujuk rayu. Itu makanya perkokohlah agar kita kuatkan keimanan kita, dan salah satu sarananya adalah selain banyak berbuat taat, yaitu dengan talabul ilmi, dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tentang dalil pengutusan Nabi Nuh alaihissalam, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabi min ba'di. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Ini bahwasanya di sini disebutkan Allah menurunkan firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat 153. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzala alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Sampai di ayat 156, wa qaulihim ala maryama buhtanan 'azima, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan yang besar. Jadi mereka menuduh, orang-orang Yahudi tentunya menuduh bahwasanya Maryam telah berzina dan yang dilahirkan adalah anak haram. Nah, ini melecehkan, orang Yahudi melecehkan Isa putra Maryam dan ibunya. Adapun orang Nasara itu melebihi sanjungannya melebihkan, terlalu hulu sehingga ke derajat ketuhanan, dikenal dengan Trinitas. Nah, jadi yang satu meremehkan, yang satu terlalu melebihkan, melampaui batas, dan umat Islam tengah-tengahnya.
bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba dan rasulnya, dan ibunya adalah seorang siddiqah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya Maryam itu nabi, maka ini ditolak oleh para ulama, karena tidak ada nabi dari wanita, semuanya laki-laki. Tetapi tingkatnya diturunkan sedikit, sebagaimana tingkatan Abu Bakar As-Siddiq. Maryam adalah seorang yang siddiqah, wanita yang jujur, yang membenarkan. Kemudian di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan ayat-ayat terhadap orang Yahudi itu ya. Jadi mereka mengatakan, orang-orang Yahudi, Allah sama sekali tidak pernah menurunkan suatu pun kepada manusia, baik kepada Musa, Isa ataupun nabi lainnya. Maka Nabi SAW berdiri kemudian bersabda, juga tidak kepada seorang pun. Maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullah haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Dan mereka tidak mengagungkan Allah, tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, pengagungan yang semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadrih idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Dikala mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Sementara kita telah pelajari ya di iman kepada kitab samawi berupa 4 kitab dari langit. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quranul Karim, mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ada 2 suhuf, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Telah kita pelajari di iman kepada kitab-kitab. Ini beberapa keterangan yang dibawakan oleh Hafiz Ibnu Katsir, yang intinya bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Nabi SAW sebagaimana telah diwahyukan kepada Nabi Nuh. Adapun di dalam hadis tentang syafatul uzma yang telah kita pelajari juga, syafaat yang khusus untuk Nabi SAW di akhirat, yang mana ketika manusia dibangkitkan, lama mereka menunggu, akhirnya berinisiatiflah mereka untuk mendatangi para nabi, pertama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW, yang kita ringkas saja ya. Dan terakhir bahwa maka itu adalah hak Nabi Muhammad SAW. Dengan syafatul uzma semuanya mendapatkan syafaat tersebut dengan ditegakkannya hisab. Apa yang dikatakan oleh semua manusia ketika mendatangi Nabi Nuh alaihissalam? Jadi manusia berkata, ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahlil ardi wassamakallahu abdan syakura isfa' lana ila rabbik. Ini dia kalimat ini. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi, dan Allah mensifatimu sebagai hamba yang bersyukur. Berikanlah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Nabi Nuh menolaknya, Nabi Adam menolak, Nabi Nuh menolak, Nabi Ibrahim menolak, Nabi Isa menolak, Nabi Musa menolak, Nabi Isa menolak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW, barulah itu hak Nabi Muhammad SAW, yang sebagaimana kita ketahui, yang telah kita pelajari. Maka datanglah Nabi SAW ke bawah aras Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sujud di bawah aras dan memuji Allah, dan Allah ilhamkan kepada Nabi SAW pujian-pujian yang belum pernah diucapkan di dunia, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu baru Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Baru di situ Allah mengatakan, jika engkau meminta maka akan dikabulkan, jika engkau memberi syafaat maka akan diberikan syafaat. Maka ketika itu Nabi meminta syafaatul uzma, ditegakkannya hisab. Baru ditegakkan hisab. Adapun tentang Nabi Adam alaihissalam adalah nabi yang pertama, hadis dari Abu Dzar, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ayyul anbiya'i kana awalan. Jadi Abu Dzar bertanya kepada Nabi, siapakah Nabi yang pertama? Qal Adam. Jadi dijawab oleh Nabi Adam. Qultu ya Rasulullah wa nabiyyun kan? Qal na'am nabiyyun
mukallam. Lalu ditanyakan apakah beliau seorang nabi? Ia adalah seorang nabi dan seorang yang diajak bicara oleh Allah. Itu adalah Nabi Adam ketika sebelum dikeluarkan dari surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi maka jelaslah bagi kita bahwasanya Rasul yang pertama itulah adalah Nabi Nuh. Adapun Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Apa beda Nabi dan Rasul? Telah kita pelajari juga iman ketika belajar iman kepada Rasul Allah. Kalau dahulu kita cuma membatasi bahwasanya Nabi itu ketika tidak menerima risalah yang baru, hanya melanjutkan risalah Rasul sebelumnya. Atau Nabi itu tidak wajib menyampaikan, sementara Rasul wajib menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang waktu di usulul iman, video kita wa sunnah, apa yang telah kita dapatkan? Bahwasanya Nabi berdakwah hanya kepada yang beriman saja, sementara Rasul berdakwah kepada yang beriman dan yang kafir. Itu beda antara Nabi dan Rasul. Jadi ketika Nabi Adam itu ketika itu belum ada kesyirikan. Itu 10 kurun. Jadi 1000 tahun tidak ada kesyirikan. Setelah di zaman Nabi Nuh baru ada kesyirikan. Sehingga diutuslah Nabi Nuh alaihissalam. Taib. Adapun tentang tugas yang paling besar ya terhadap Nabi itu yaitu tentang tauhid tadi telah kita sebutkan, dan larangannya adalah menjauhi segala sesembahan selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yatinibut taghut, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul pada tiap umat untuk menyerukan ibadahilah Allah saja, tauhidkanlah Allah dan jauhilah segala sesembahan selain Allah. Maka disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam surah An-Nahl ayat 35 sebelumnya, lau sya'allahu ma'abadna min dunihi min syai'. Jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain Dia. Ini banyak keterangannya ya. Panjang pembahasan yang disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir. Taib. Karena waktu yang terbatas, maka kita cukupkan yang di tafsir Ibnu Katsir. Lalu kita lihat ayat yang semakna dari pengutusan Nabi Nuh tadi. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana nasu ummatan wahidah. Jadi kata Allah bahwasanya manusia itu adalah umat yang satu. Awalnya sebelum timbul perselisihan, awalnya umat yang satu. Fabathallahu an-nabi wa mubasyirina wa munzirin. Baru setelah itu, setelah ada perselisihan, maka Allah utus kepada mereka nabi. Allah mengutus Nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala mahumul kitab bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Dan Allah juga menurunkan bersama mereka kitab dengan kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, yang akan memberikan hukum di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Jadi di sini disebutkan tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kitab mereka. Jadi setelah datang kitab kepada mereka, baru mereka berselisih. Ini yang anehnya. Orang-orang ahlul kitab, setelah datang kepada mereka kitab, baru mereka berselisih. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idni. Dan maka Allah memberikan taufik hidayah terhadap orang-orang yang beriman, terhadap apa yang mereka perselisihkan
dari kebenaran dengan izinnya, biizni. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah yang memberi petunjuk terhadap siapa yang diinginkannya kepada jalan yang lurus. Nah, ini semakna tadi ya. Ini agak panjang di dalam surah Al-Baqarah ayat 213. Jadi di akhir ayat ini, maka kalau kita hayati wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, maka beruntunglah orang yang menuju jalan yang lurus. Allah yang menghendakinya untuk menuju jalan yang lurus, yang sebagaimana telah kita singgung di pembahasan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang 15 kali kita berdoa di dalam salat kita itu minimal di salat fardu mengucapkan membaca surah Al-Fatihah, jalan yang lurus. Jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Di antaranya para nabi, siddiqin, syuhada, wassolihin. Nah, itu yang kita upaya menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh terhadap orang-orang yang telah Allah beri nikmat tersebut. Karena waktu yang membatasi, kita cukupkan pembahasan sampai di situ, dan insya Allah ini pembahasannya tinggal 2 kali lagi ya, insya Allah tinggal 2 kali lagi tentang tauhid itu apa. Selama ini kita mempelajari tauhid, sesembahan selain Allah, apa-apa saja insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan terakhir tentang masalah pokok perkara Islam, tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad yang terakhir ya, pas pembahasan yang setelahnya. Jadi insya Allah 2 kali pertemuan lagi, 34, 35, 36, berarti 36 kali kita membahasnya ya, insya Allah. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan suatu kenikmatan ya, insya Allah ini yang kedua akan kita tamatkan setelah Qawaidul Arba. Ya, kita santai-santai, alhamdulillah akhirnya selesai juga. Jadi ketika memulai jalan nih, bergerak. Jadi kalau nak bergerak, nak jalan-jalan, nak selesai-selesai. Baik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.